Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tahu kisah Nabi Adam diusir dari surga, tapi sedikit yang benar-benar paham kenapa peristiwa itu menjadi awal dari semua ilmu dan hikmah yang kita nikmati hari ini. Ini bukan sekedar kisah dosa pertama, tapi kisah tentang bagaimana manusia belajar berpikir, mengenal rasa salah, mengenal rindu, dan mengenal Tuhan. Di sini, satu kesalahan melahirkan ribuan pelajaran. Disinilah bumi mulai mengenal air mata, pengampunan, dan pengetahuan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula kebatilan sebagai kebatilan, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Karena kisah ini bukan sekedar tentang masa lalu, tapi tentang asal muasal sifat manusia. Mengapa kita bisa salah? Mengapa kita bisa menyesal? Dan bagaimana Allah mengajarkan jalan kembali? Simak kisah ini sampai akhir, karena kalau hanya didengar separuh, kamu bisa salah paham tentang makna dosa, tentang makna ilmu, bahkan tentang makna hidup itu sendiri. Mari kita mulai dari awal segalanya, dari cahaya surga hingga lahirnya ilmu pertama manusia. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Cahaya surga dan titik awal kehilangan. Kisah manusia bermula sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Dalam satu riwayat, para malaikat pernah bertanya kepada Allah, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Pertanyaan itu bukan bentuk penentangan, tapi rasa ingin tahu mengapa Allah hendak menciptakan makhluk yang diberi kehendak bebas. Jawaban Allah singkat tapi tegas. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari tanah, Allah membentuk jasad manusia pertama. Tanah itu diambil dari berbagai tempat di bumi. Ada yang lembut, keras, putih, merah, hitam, dan coklat. Karena itu, keturunan manusia pun berbeda watak dan warna. Setelah bentuk tubuhnya sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalamnya. Saat ruh masuk ke kepala, Nabi Adam bersin. Allah mengajarinya ucapan pertama manusia, yaitu Alhamdulillah. Maka Allah menjawab, Yarhamukallah. Sejak saat itu, Nabi Adam bukan lagi sekedar ciptaan. Ia menjadi makhluk berakal yang bisa berinteraksi langsung dengan Rabb-Nya. Malaikat diperintahkan bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua makhluk tunduk, kecuali satu makhluk yang telah lama beribadah di langit, yaitu iblis. Iblis menolak karena merasa diciptakan dari api yang dianggapnya lebih tinggi dari tanah. Penolakan itu menjadi awal dari kesombongan pertama di alam semesta. Setelah itu, Nabi Adam ditempatkan di surga. Riwayat yang sahih menjelaskan bahwa surga ini adalah tempat nyata, bukan hanya simbol kenikmatan. Di dalamnya, Nabi Adam hidup dalam ketenangan penuh. Allah memberi izin kepadanya untuk menikmati seluruh isi surga tanpa batas, kecuali satu larangan, tidak mendekati satu pohon tertentu. Nama pohon itu tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran. Dan para ulama sepakat bahwa yang penting bukan jenisnya, tapi perintah dan larangannya. Nabi Adam kemudian diberikan pasangan, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuknya saat ia tidur. Keduanya hidup berdampingan dalam kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan ukuran dunia. Tidak ada rasa lapar, haus, ataupun lelah. Mereka tidak saling berselisih, tidak ada waktu, tidak ada usia. Semua berjalan dalam keseimbangan sempurna. Hingga tibalah ujian itu.
Iblis yang telah terusir karena kesombongannya bertekad untuk menyesatkan Nabi Adam. Iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menipu keturunan Nabi Adam hingga hari kiamat. Namun, untuk melakukannya, iblis harus mendekati target pertamanya, yaitu Nabi Adam sendiri. Iblis tidak mampu masuk ke surga dengan cara biasa, tetapi Allah mengizinkan ujian itu terjadi sebagai bagian dari takdir pendidikan manusia. Iblis tidak datang dengan wujud mengerikan. Iblis menggunakan tipu daya dan logika halus. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa iblis berkomunikasi lewat perantara. Sebagian mengatakan iblis membisikkan langsung. Yang jelas, iblis memulai dengan kalimat manipulatif. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Kalimat itu bukan ajakan terang-terangan untuk melanggar, melainkan godaan intelektual. Iblis memutar fakta, mengubah larangan menjadi peluang. Nabi Adam dan Hawa sebelumnya tidak mengenal tipu daya. Mereka tidak tahu bahwa makhluk bisa berdusta. Di surga tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Maka ketika iblis bersumpah, "Demi Allah, aku adalah penasehatmu yang tulus," mereka percaya. Dalam bahasa Al-Quran, "Qasamahuma inni lakuma laminal nasihin." Sumpah itulah yang membuat Nabi Adam akhirnya mendekati pohon itu. Tidak ada keterangan pasti berapa lama sejak larangan itu diturunkan hingga mereka tergoda. Bukan sekejap, bisa jadi lama. Ujian itu datang ketika rasa penasaran tumbuh. Mereka melihat pohon itu setiap hari. Tidak ada yang istimewa secara fisik, tapi disitulah ujian keinginan berada. Ketika akhirnya Nabi Adam dan Hawa makan dari pohon tersebut, tidak terjadi ledakan atau bencana besar. Namun, seketika keduanya merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu rasa malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu tampakkanlah bagi keduanya aurat mereka, dan mulailah mereka menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga." Rasa malu ini adalah kesadaran moral pertama manusia. Ia bukan sekedar emosi, tapi tanda munculnya tanggung jawab. Tidak lama kemudian, datanglah panggilan dari Rabb mereka. Suara yang tidak bisa diabaikan. "Wahai Adam, bukankah aku telah melarangmu dari pohon itu, dan aku katakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu?" Nabi Adam tidak menjawab dengan alasan, tidak ada pembenaran. Ia tahu kesalahan telah terjadi. Dalam sekejap, dunia yang tenang berubah menjadi ruang pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan keduanya turun dari surga. Perintah itu bukan sekedar pemindahan tempat, tapi perubahan fase kehidupan. Dari kehidupan tanpa tanggung jawab menuju kehidupan yang penuh ujian. Turunlah kalian dari surga itu. Sebagian dari kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di bumi akan ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Pada saat itu, malaikat menyaksikan peristiwa besar, yaitu makhluk pertama yang diciptakan dengan kemuliaan kini harus keluar dari taman yang sempurna karena satu pelanggaran perintah. Bukan karena Allah murka tanpa sebab, tapi karena proses pendidikan manusia harus dimulai dari realitas. Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Bumi menjadi ruang baru, asing, dingin, dan penuh ketidakpastian. Namun, kisah itu belum berakhir di sini, karena pengusiran itu bukan akhir dari kasih sayang Allah, melainkan awal dari perjalanan panjang manusia untuk mengenal Tuhannya. Kejatuhan ke bumi dan sunyi yang tidak pernah ada sebelumnya. Setelah perintah Allah turun agar Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga, proses perpindahan itu bukan seperti manusia berpindah tempat di bumi. Para ulama menggambarkan bahwa itu adalah perpindahan eksistensi. Dari alam kenikmatan tanpa beban menuju alam tanggung jawab dan ujian. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi Adam turun karena kemurkaan mutlak.
tetapi karena perintah Allah untuk menjalankan takdir kehidupan manusia di bumi. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan di satu lokasi yang sama. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan sebagian ahli tafsir seperti At-Talabi dan Al-Qurtubi, Nabi Adam diturunkan di wilayah yang kini dikenal dengan India. Sementara Hawa diturunkan di Jeddah, yang kelak menjadi tempat yang damai sesuai dengan kata Jeddah, yaitu nenek. Turunnya mereka ke bumi bukan dalam keadaan megah. Tidak ada cahaya yang menyertai. Tidak ada pakaian cahaya yang menutupi tubuh mereka. Mereka berdua hanya membawa satu hal, yaitu kesadaran bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Bumi yang mereka injak terasa asing, udara berbeda, terasa dingin. Permukaan tanah kasar, menimbulkan rasa sakit ketika dipijak. Itu adalah pertama kalinya manusia merasakan gesekan antara kulit dan bumi. Nabi Adam berdiri sendirian. Ia menatap sekeliling, namun tidak ada suara malaikat, tidak ada tasbih, tidak ada cahaya yang mengelilingi. Yang terdengar hanya suara angin dan ombak yang menghantam batu. Inilah pertama kali manusia mengenal kesunyian. Dalam riwayat disebutkan, Nabi Adam menundukkan kepala dan menangis. Ia tidak tahu arah mana yang harus ditempuh. Tidak tahu bagaimana cara memulai hidup. Ia memanggil Hawa, tetapi tidak ada jawaban. Hawa juga mengalami hal yang sama. Ia mendapati dirinya di tempat asing, tanah kering dan angin gurun yang panas. Ia memanggil nama Adam berulang kali, namun tidak ada jawaban. Suara itu hilang ditelan jarak. Perpisahan ini menjadi bagian dari ujian mereka berdua. Nabi Adam berjalan, mencari arah. Sementara bumi menjadi saksi langkah pertama manusia. Dari sinilah manusia mengenal perjalanan. Setiap langkah Nabi Adam adalah usaha untuk mencari kembali kedamaian yang hilang. Beliau melihat pepohonan, air dan batu, tapi tidak ada yang berbicara seperti di surga. Alam ini diam, tunduk pada sunatullah, tapi tidak menjawab panggilan manusia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam mengangkat tangannya ke langit, namun langit yang ia lihat kini tidak sama. Di surga, langit memancarkan cahaya rahmat. Di bumi, langit tampak jauh. Ia menyadari jarak antara dirinya dan Rabb-nya kini lebih besar dari sebelumnya. Maka Nabi Adam pun menangis. Dalam riwayat dari Al-Hasan Al-Basri disebutkan, Nabi Adam menangis selama beratus tahun. Dan setiap kali beliau mengingat perintah yang dilanggarnya, beliau bersujud lama hingga bumi di sekitarnya basah oleh air matanya. Namun, di masa awal itu, tangisannya bukan bentuk ibadah seperti yang dikenal manusia sekarang. Itu adalah luapan alami dari rasa kehilangan. Beliau tidak tahu bagaimana memulai, tidak tahu cara meminta ampun. Ia hanya tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Nabi Adam mencoba bertahan di bumi. Ia mulai mengenal lapar. Di surga, makanan datang tanpa diminta. Di bumi, tidak ada makanan yang jatuh dari langit. Ia belajar merasakan haus dan kenyang, lapar dan kenyang, dingin dan panas. Semua itu baru pertama kali ia alami. Ia belajar dengan tubuhnya sendiri, bukan dari pengetahuan langit. Hawa pun melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Ia berjalan, mencari sumber air, mencari tempat berteduh. Dalam sebagian riwayat, Hawa sering berdiri di tempat yang tinggi, menatap cakrawala dengan harapan melihat sosok Nabi Adam. Waktu di bumi berjalan, dan jarak antara keduanya tetap tidak terhubung. Mereka hidup terpisah, tapi dengan perasaan yang sama, yaitu sepi. Di langit, para malaikat menyaksikan peristiwa ini dengan rasa takjub. Makhluk yang dulunya tinggal di tempat paling tinggi kini sedang belajar dari nol. Namun perintah Allah sudah jelas, bumi akan menjadi tempat tinggal dan ujian mereka. Selama masa awal kehidupannya di bumi, Nabi Adam tidak lagi melihat wujud malaikat atau mendengar suara langsung dari Rabb-nya. Itu adalah fase diam, fase manusia dibiarkan merasakan konsekuensi perbuatannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Adam mengalami masa panjang tanpa wahyu.
Beberapa ulama menggambarkan bahwa masa ini adalah masa tanzilul insan, masa penurunan manusia secara total, bukan hanya jasad tapi kesadaran. Dari makhluk yang dilayani segalanya menjadi makhluk yang harus berjuang sendiri. Ia harus belajar menyalakan api, belajar menanam, belajar membuat tempat berteduh. Semua kemampuan dasar manusia bermula dari adaptasi Nabi Adam terhadap bumi. Sementara itu, Hawa terus bertahan di wilayahnya. Ia hidup dengan naluri bertahan yang kuat, tapi hatinya selalu gelisah. Tidak ada hari tanpa kerinduan kepada Nabi Adam. Dalam riwayat lama disebutkan, setiap kali ia menangis, ia memohon agar Allah mempertemukannya kembali dengan suaminya. Namun, waktu itu belum datang. Nabi Adam menempuh perjalanan panjang. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti tanda-tanda alam. Ia mencari arah barat, lalu timur, berharap menemukan jejak Hawa. Tidak ada peta, tidak ada kompas, hanya matahari dan bintang yang menjadi petunjuk waktu. Dalam perjalanan itu, Nabi Adam mulai mengenal malam. Di surga, tidak ada malam yang gelap. Di bumi, gelap terasa menakutkan. Ia mendengar suara hewan, suara angin, suara petir, dan semua itu baru baginya. Malam pertama di bumi adalah malam paling panjang bagi manusia. Nabi Adam duduk di tanah, menatap langit hitam tanpa bintang, dan tubuhnya gemetar. Ia merasakan takut, rasa yang belum pernah ada di surga. Ia tidak tahu apakah akan tetap hidup esok hari. Tapi pagi datang juga, dan ketika matahari terbit, ia tahu bahwa waktu di bumi berjalan dengan ritme yang tidak bisa ia kendalikan. Seiring waktu, Nabi Adam mulai mengenali bahwa bumi bukan tempat sementara. Ia mulai mengamati siklus, siang, malam, hujan, dan panas. Semua berjalan dengan hukum tetap. Masa kesendirian Nabi Adam berlangsung lama. Tidak ada catatan pasti berapa tahun ia hidup tanpa bertemu Hawa. Tapi riwayat menyebutkan bahwa keduanya baru dipertemukan kembali setelah masa panjang penyesalan dan doa. Pada tahap ini, Nabi Adam masih manusia pertama yang baru belajar menjadi manusia di bumi. Dan bumi menjadi tempat tinggal pertamanya, bukan karena ia menginginkannya, tapi karena Allah telah menentukannya. 300 tahun menangis, taubat, sunyi, dan kesadaran diri. Setelah Nabi Adam turun ke bumi dan mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, masa panjang kesunyian menjadi bagian dari takdirnya. Ia hidup di tengah alam yang luas, tapi tanpa satupun manusia lain. Tidak ada percakapan, tidak ada wahyu yang turun, tidak ada petunjuk selain sisa ingatan tentang perintah dan larangan yang dulu disampaikan di surga. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Nabi Adam menangis begitu lama hingga bumi di sekitarnya menjadi lembab oleh air matanya. Ia tidak menangis karena lapar atau karena sulit hidup di bumi, tapi karena menyadari bahwa ia telah melanggar perintah Allah. Rasa bersalah itu menetap di dalam dirinya. Ia tahu apa yang menimpanya bukan sekedar perpindahan tempat, tapi akibat dari satu kesalahan yang ia pahami benar sumbernya. Nabi Adam tidak mengetahui cara meminta ampunan. Di surga, ia tidak pernah melakukan kesalahan. Di bumi, ia menghadapi situasi baru, yaitu dosa, rasa bersalah, dan kehilangan komunikasi langsung dengan Tuhannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, selama bertahun-tahun Nabi Adam hanya bisa menangis tanpa doa yang terucap. Ia menyesali perbuatannya, tapi tidak tahu kalimat yang tepat untuk memohon ampunan. Selama masa itu, ia hidup dengan cara sederhana. Ia berteduh di bawah pohon dan berjalan mengikuti arah matahari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Adam berjalan jauh, kadang naik ke tempat yang tinggi, kadang turun ke lembah, sambil berdoa dalam hati agar Allah tidak meninggalkannya. Ia tidak lagi memandang surga sebagai tempat yang hilang, melainkan ridha Allah yang ingin ia dapatkan kembali. Dalam sebagian atsar disebutkan bahwa Nabi Adam menangis selama 300 tahun lamanya. Angka itu menggambarkan bukan hanya lamanya waktu, tapi kedalaman rasa sesal yang tidak pernah berhenti.
Siang ia menangis, malam ia bersujud. Saat hujan turun, ia mengangkat tangan, memohon agar Allah menghapus dosa yang ia lakukan. Namun, Allah belum memberikan wahyu apapun. Itu adalah masa diam antara manusia dan Robnya. Masa di mana manusia belajar memahami jarak dan makna pengampunan. Nabi Adam hidup dalam kondisi fisik yang kuat. Umurnya panjang, lebih dari 1000 tahun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih. Namun, masa 300 tahun pertama kehidupannya di bumi adalah masa penyesalan dan penantian. Dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abi Hatim, disebutkan bahwa setiap kali Nabi Adam mendengar suara petir, ia bersujud karena takut itu tanda kemurkaan Allah. Jika ia melihat gunung, ia memohon agar tidak ditimpa. Jika ia melihat hewan besar, ia berdoa agar tidak diserang. Semua itu lahir dari rasa takut kepada dosa, bukan dari ketakutan terhadap makhluk. Bumi pada masa itu belum ramai. Tidak ada manusia selain Nabi Adam dan Hawa yang masih berada jauh di tempat lain. Hewan-hewan ada, pepohonan tumbuh, tapi tidak ada bahasa yang bisa menjembatani manusia dengan makhluk lainnya. Nabi Adam hidup dalam keheningan yang benar-benar murni. Ia hanya berbicara dengan dirinya sendiri, dengan hati yang selalu memanggil nama Tuhannya. Dalam riwayat dari Ka'ab bin Ahbar disebutkan bahwa setiap kali Nabi Adam berdoa, ia memegang tanah dan meletakkannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai Robku, apakah engkau tidak akan mengampuniku setelah engkau turunkan ke bumi ini?" Tapi jawaban belum datang. Allah membiarkan waktu berjalan, seolah memberi ruang bagi Nabi Adam untuk memahami makna taubat bukan sebagai kata, tapi sebagai kesadaran mendalam tentang tanggung jawab. Selama masa itu, tubuh Nabi Adam mulai terbiasa dengan kehidupan bumi. Ia membuat tempat berteduh dari daun dan cabang, mempelajari musim, dan mengenal waktu. Ia mengetahui kapan siang berakhir, kapan malam datang, dan kapan hujan turun. Namun setiap kali matahari terbenam, kesedihan itu kembali. Malam selalu menjadi waktu di mana Nabi Adam menangis paling lama. Ia mengenang masa di surga. Bukan karena kemewahannya, tapi karena kedekatan dengan Allah yang kini terasa jauh. Beberapa ulama menafsirkan bahwa air mata Nabi Adam bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kesadaran spiritual pertama manusia. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Hawa, tidak mencari alasan. Ia hanya mengakui bahwa kesalahan berasal dari dirinya sendiri. Selama masa tangis itu, Nabi Adam juga belajar tentang kematian. Dalam satu riwayat disebutkan, ia melihat hewan mati untuk pertama kalinya. Dan ia bertanya dalam hati, apakah dirinya juga akan mengalami hal yang sama. Kesadaran tentang hidup dan mati mulai tumbuh dalam diri manusia. Di surga tidak ada kematian, tapi di bumi, Adam melihat proses itu dengan matanya sendiri. Dalam sebagian atsar disebutkan bahwa Nabi Adam berdoa dengan kalimat sederhana yang ia buat sendiri, seperti, "Wahai Robku, jika aku telah engkau ciptakan dari tanah, maka ampunilah aku sebagaimana engkau maha lembut terhadap makhlukmu." Namun, ia tidak tahu apakah doanya diterima. Ia tidak mendengar jawaban, tidak melihat tanda. Allah menundanya sampai waktu yang telah ditentukan. Nabi Adam menua secara perlahan, tapi tidak kehilangan kekuatannya. Ia tetap berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam masa itu, ia hidup tanpa keturunan, tanpa keluarga. Kesendirian itu adalah bagian dari proses pembersihan diri. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Katsir disebutkan bahwa air mata Nabi Adam tidak berhenti mengalir sampai janggutnya tumbuh panjang. Bagi manusia pertama di bumi, 300 tahun bukan hanya hitungan kalender seperti yang dikenal sekarang. Itu adalah masa penuh kesadaran, di mana setiap hari terasa seperti satu ujian baru. Ia tidak lagi mencari surga, tapi mencari cara agar Allah kembali berkenan menatapnya dengan rahmat. Hingga masa itu berlalu, tangisnya tetap menjadi suara pertama manusia di bumi. Suara yang lahir bukan dari penderitaan,
tapi dari kesadaran diri setelah jatuh dalam kesalahan. Kalimat dari langit, pengampunan dan pengajaran pertama. Setelah masa panjang dalam kesendirian dan tangisan, Nabi Adam akhirnya sampai pada titik di mana air matanya tidak lagi hanya berisi penyesalan, tapi juga doa yang mulai terarah. 300 tahun bukan waktu singkat. Dalam masa itu, ia belajar bahwa diam bukan jalan keluar, dan tangis tanpa permohonan tidak mengubah keadaan. Ia mulai memohon dengan kalimat sederhana, tapi masih tanpa bimbingan wahyu. Allah dengan kehendaknya tidak membiarkan Nabi Adam terus berada dalam kebingungan. Saat waktu yang telah ditentukan tiba, pengajaran pertama dari langit turun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat di ayat itu adalah kata-kata doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Adam sebagai bentuk bimbingan wahyu pertama untuk manusia. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, kalimat itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Kalimat itu bukan sekedar doa, tapi bentuk pengakuan penuh dari manusia kepada Tuhannya. Nabi Adam langsung mengucapkannya sebagaimana diajarkan. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, disebutkan bahwa ketika Nabi Adam mengucapkan kalimat tersebut, bumi menjadi saksi. Malaikat turun membawa kabar dari Allah bahwa taubatnya diterima. Malaikat Jibril datang dengan perintah dan membawa pesan rahmat. Ia berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya Tuhanmu telah menerima taubatmu. Bangkitlah dan sucikanlah dirimu. Riwayat ini disampaikan oleh Al-Talabi dan disebut pula oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sejak saat itu, manusia pertama di bumi tidak lagi hanya menangis karena bersalah, tapi mulai beribadah dengan pengetahuan. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam cara bersuci dan sholat. Ia mengajarinya mencuci wajah dan tangan dengan air, kemudian sujud. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Malaikat Jibril menuntunnya melakukan 2 rakaat sholat sebagai bentuk pengakuan dan syukur atas diterimanya taubat. Sholat itu menjadi simbol pertama dari ibadah manusia kepada Allah di bumi. Setelah menerima pengampunan, Nabi Adam diperintahkan untuk membangun tempat ibadah di bumi. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam mendirikan Baitullah di tanah yang kini dikenal sebagai Mekah. Lokasi itu telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum dunia diciptakan, dan para malaikat sebelumnya telah bertawaf di tempat itu. Malaikat Jibril menunjukkan lokasinya, dan Nabi Adam mendirikannya dari batu-batu yang ia kumpulkan di sekitarnya. Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam bukan seperti bangunan masjid pada masa kini. Ia hanya berupa pondasi batu yang menjadi tanda tempat suci. Di sanalah Nabi Adam pertama kali beribadah dengan tenang setelah sekian lama hidup dalam penyesalan. Ia bertawaf sebagaimana para malaikat dahulu bertawaf di langit, 7 kali mengelilingi tempat itu sambil mengucapkan tasbih dan istighfar. Riwayat dari At-Talabi menyebutkan bahwa setiap kali Nabi Adam bertawaf, malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam kepadanya. Mereka berkata, wahai Adam, selamat atas diterimanya taubatmu. Maka Nabi Adam pun menjawab salam itu, dan kalimat itu menjadi ucapan salam pertama di bumi antara manusia dan malaikat. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi Adam cara hidup di bumi dengan bimbingan wahyu. Ia diajari mengenal waktu siang dan malam sebagai tanda untuk beribadah. Ia juga diberi pemahaman tentang rizki, bahwa setiap makanan harus diusahakan.
Setiap hasil bumi harus dikelola dengan kerja. Pengajaran itu bukan berupa wahyu tertulis, melainkan petunjuk langsung melalui malaikat. Dalam sebagian riwayat dari Ibnu Katsir disebutkan bahwa malaikat Jibril membawa Nabi Adam ke lembah-lembah yang subur dan menunjukkan cara menanam biji-bijian. Nabi Adam diperintahkan untuk menanam gandum, menunggu hasilnya, lalu menggilingnya untuk dimakan. Proses itu menjadi pelajaran pertama manusia tentang kerja dan kesabaran. Dari situ, ia belajar bahwa rizki di bumi tidak datang seketika, tapi melalui usaha. Selain itu, malaikat Jibril juga mengajarkan Nabi Adam cara mandi janabah setelah berhubungan suami istri. Ini menunjukkan bahwa syariat sudah mulai berlaku sejak manusia pertama, meski dalam bentuk sederhana. Syariat itu menjadi pedoman bagi keturunan Nabi Adam kelak untuk membedakan antara yang suci dan yang najis, antara yang halal dan yang haram. Dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hibban, Nabi Adam juga diajarkan kalimat zikir tertentu oleh Allah sebagai bentuk pengingat. Kalimat itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah zikir pertama yang diucapkan manusia setelah taubatnya diterima. Ia mengulang-ulang kalimat itu sambil berjalan di sekitar tempat ibadah yang dibangunnya. Allah menjadikannya penerima wahyu pertama di bumi dan manusia pertama yang melaksanakan perintah ibadah. Menurut sebagian ulama tafsir, diterimanya taubat Nabi Adam menandai berakhirnya masa penantian antara manusia dan Rabb-Nya. Hubungan itu kini kembali terbuka. Allah tidak hanya menerima taubatnya, tapi juga mengangkatnya menjadi khalifah di bumi, sebagaimana telah ditetapkan sejak awal penciptaannya. Setelah itu, Nabi Adam menjalani kehidupan baru dengan status yang berbeda. Ia bukan lagi manusia yang menyesali dosa tanpa arah, tapi manusia pertama yang menjalankan perintah dan membawa pengetahuan langsung dari Allah tentang kehidupan dunia. Dari titik ini, perjalanan peradaban manusia dimulai, di bawah bimbingan wahyu dan dengan hati yang telah diampuni. Pertemuan di Jabal Rahmah dan kelahiran kehidupan. Setelah Nabi Adam menerima pengampunan dan bimbingan dari Allah, satu hal besar masih tersisa. Ia belum kembali bertemu dengan istrinya, yaitu Hawa, sejak keduanya diturunkan ke bumi. Mereka hidup terpisah dalam jarak yang jauh dan waktu yang lama. Masa perpisahan itu tidak sebentar. Para ahli tafsir menyebut bahwa Nabi Adam dan Hawa hidup terpisah selama puluhan, bahkan ratusan tahun, sambil mencari jalan untuk bertemu kembali. Tidak ada arah mata angin yang pasti, tidak ada petunjuk jalan. Mereka hanya berbekal doa dan perintah yang sama dari Allah. Turunlah kamu sekalian ke bumi, dan di sana kamu akan hidup dan berkembang biak. Perintah itu bukan sekedar penegasan takdir, tapi juga awal dari pertemuan yang akan melahirkan kehidupan baru di muka bumi. Nabi Adam mulai berjalan menempuh perjalanan panjang dari arah timur bumi menuju barat. Ia berpindah dari lembah ke lembah, dari pegunungan ke dataran rendah. Di sepanjang jalan, ia mengenal berbagai bentuk kehidupan bumi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tanah yang basah, langit yang berubah warna, bintang-bintang kecil yang bergerak di bawah kaki, serta angin yang berhembus dengan dingin dan panas. Semua itu menjadi tanda bahwa bumi adalah tempat belajar yang sesungguhnya. Hawa pun demikian, ia hidup dengan kesabaran yang sama. Riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Hawa setiap malam menangis dan berdoa agar Allah mempertemukannya kembali dengan suaminya. Tidak ada yang bisa ia ajak bicara, tidak ada yang menemaninya, hanya suara alam dan kesunyian yang menjadi saksi dari penantian panjang itu. Waktu terus berjalan hingga tiba masa di mana Allah memperkenankan pertemuan itu terjadi. Dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahwa keduanya akhirnya bertemu di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah di kawasan Arafah dekat Mekah. Nama Jabal Rahmah, Gunung Rahmat, diberikan jauh setelahnya. Sebagai pengingat
bahwa disitulah rahmat Allah kembali dipertemukan dua manusia pertama di bumi. Riwayat-riwayat yang dibawa oleh At-Thalabi, Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi menjelaskan, Nabi Adam datang dari arah timur menempuh perjalanan panjang dengan petunjuk wahyu. Allah menuntunnya untuk menuju tanah haram, tempat ia sebelumnya diperintahkan mendirikan Baitullah. Sementara Hawa bergerak dari arah barat, menyusuri padang dan lembah. Hingga akhirnya di satu titik keduanya saling melihat di sebuah bukit yang sederhana, bukan tinggi tapi menjadi saksi sejarah pertama manusia kembali bersatu. Ketika mereka bertemu, riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam mengenali Hawa dari cara berdirinya, dari suaranya, dan dari tatapan yang sama seperti dulu di surga. Ia menghampiri dan Hawa mendekat. Tidak ada kata panjang, hanya ucapan salam sebagaimana yang telah diajarkan oleh malaikat. Assalamualaikum. Hawa menjawab, Waalaikumsalam. Itulah percakapan pertama antara suami dan istri di bumi setelah masa perpisahan yang sangat panjang. Setelah pertemuan itu, malaikat Jibril datang dengan perintah Allah untuk meneguhkan ikatan mereka sebagai pasangan yang sah di bumi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh At-Thalabi, malaikat mengajarkan kepada Nabi Adam cara melaksanakan akad dan memberikan mahar. Allah memerintahkan Nabi Adam memberikan mahar berupa zikir kepada Allah sebanyak 20 kali sholawat dan istighfar. Dari peristiwa itu, konsep pernikahan manusia pertama kali ditetapkan sebagai perjanjian di hadapan Allah. Setelah itu, Nabi Adam dan Hawa tinggal bersama di wilayah dekat Mekah. Di sanalah kehidupan manusia di bumi dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka kemampuan untuk bertani, berburu, dan memanfaatkan alam. Nabi Adam mengajarkan kepada Hawa apa yang telah dia pelajari dari malaikat Jibril tentang menanam biji gandum, mengolah tanah, dan menjaga kebersihan. Hawa dengan naluri keibuannya mulai menyiapkan makanan dari hasil bumi yang sederhana. Tidak lama setelah mereka hidup bersama, Hawa mengandung anak pertama. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa setiap kali Hawa melahirkan, ia melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak pertama mereka adalah Qabil dan saudari kembarnya. Kemudian disusul oleh Habil dan saudari kembarnya. Dari pasangan-pasangan inilah keturunan manusia mulai tersebar. Namun pada fase ini, perhatian masih tertuju pada peristiwa lahirnya kehidupan pertama di bumi. Proses kehamilan Hawa bukan sesuatu yang mudah. Ia belum mengenal rasa sakit sebelumnya, karena di surga tidak ada rasa sakit. Maka ketika perutnya mulai membesar dan rasa nyeri datang, Nabi Adam hanya bisa menenangkan dengan doa. Ia mengajarkan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah sebelumnya. Doa perlindungan dan permohonan agar anak yang lahir menjadi penerus yang taat. Ketika anak pertama lahir, bumi menjadi saksi kehidupan baru. Suara tangisan bayi manusia pertama kali menggema di udara dunia. Itu bukan sekedar tangisan bayi biasa, itu suara dimulainya generasi manusia. Dari situ, bumi yang tadinya sunyi mulai dipenuhi langkah-langkah kecil keturunan Nabi Adam. Mereka belajar berbicara, berjalan, mengenal lingkungan sekitar. Riwayat Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Adam memberi nama anak pertamanya Qabil, dan Hawa memberi nama saudari kembarnya dengan nama yang berarti kebaikan dalam bahasa kuno. Tidak ada adat, tidak ada tradisi saat itu, hanya naluri manusia pertama yang diiringi petunjuk wahyu. Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya cara beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Mereka belajar mengenal Allah melalui zikir, sujud, dan doa. Mereka juga mengenal konsep halal dan haram dalam urusan makanan, sebagaimana yang telah diturunkan kepadanya. Dengan demikian, kehidupan manusia mulai memiliki aturan dan sistem yang bersumber langsung dari wahyu. Masa itu adalah masa awal peradaban manusia. Tidak ada kerajaan, tidak ada kota, tidak ada bahasa tertulis. Semua dimulai dengan komunikasi sederhana, pengajaran lisan, dan pembiasaan ibadah. Nabi Adam menjadi guru pertama, Hawa menjadi ibu pertama,
dan bumi menjadi madrasah pertama. Hari-hari berlalu, setiap kali Hawa melahirkan, bumi semakin ramai dengan keturunan mereka. Nabi Adam membimbing mereka agar tidak melupakan asal-usulnya, bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepadanya. Ia memperkenalkan tanda-tanda waktu, membagi hari untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Jabal Rahmah, tempat mereka pertama kali bertemu, tetap menjadi titik sakral bagi mereka berdua. Setiap tahun, Nabi Adam datang ke sana untuk berdoa dan bersyukur atas nikmat pertemuan dan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Dari tempat itu pula, generasi demi generasi belajar bahwa bumi bukan tempat hukuman, melainkan tempat tugas. Di sanalah, di bawah langit Arafah yang sunyi, pertemuan pertama itu menandai lahirnya keluarga manusia pertama dan dimulainya kehidupan yang akan terus berkembang hingga akhir zaman. Hikmah dari kisah ini, dari satu dosa lahir beribu ilmu. Jika semua rangkaian peristiwa dari penciptaan hingga turunnya Nabi Adam ke bumi disusun dalam garis waktu, maka titik tertingginya bukanlah saat ia tinggal di surga, melainkan saat ia belajar dari kesalahan. Disitulah manusia pertama menunjukkan ciri sejatinya, makhluk yang bisa salah, tapi juga bisa belajar, memahami, dan berkembang. Satu dosa yang dilakukan di surga bukan akhir dari kehormatan manusia. Sebaliknya, disitulah awal dimulainya seluruh pengetahuan dan kesadaran yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ketika Adam diciptakan, Allah telah berfirman kepada malaikat, "Aku akan menjadikan khalifah di bumi." Kata khalifah berarti pemimpin, pengelola, dan pembelajar. Bukan malaikat, bukan binatang, tapi manusia yang bisa berpikir, menimbang, dan memperbaiki diri. Dari kesalahan Nabi Adam, lahir pelajaran pertama tentang taubat. Sebelum itu, tidak ada catatan tentang makhluk yang melakukan dosa lalu memohon ampun dengan kesadaran. Malaikat tidak berdosa, jin dan iblis yang durhaka tidak mau bertaubat, tapi manusia melalui Nabi Adam memperkenalkan konsep kembali kepada Allah setelah jatuh. Itulah ilmu pertama tentang hubungan antara dosa dan rahmat. Dari pengusiran dari surga, muncul ilmu tentang ujian. Sebelumnya, tidak ada yang tahu apa artinya kehilangan dan berjuang. Di surga, Nabi Adam tidak mengenal rasa lapar, tidak tahu makna kerja, dan tidak mengerti apa itu sabar. Semua itu baru dikenal setelah ia turun ke bumi. Dari sanalah ilmu tentang kesabaran, syukur, dan ikhtiar lahir, bukan dari kenikmatan, tapi dari keterbatasan. Kemudian, dari masa panjang tangisannya, Allah mengajarkan ilmu spiritual pertama, bahwa penyesalan bukan kelemahan, melainkan jalan menuju pengenalan diri. Nabi Adam tidak sekedar menangis karena bersalah, tapi karena ia mulai memahami siapa dirinya dibanding Rabb-Nya. Ia sadar bahwa manusia tidak pernah bisa hidup tanpa petunjuk. Maka ketika Allah mengajarkan kalimat taubat, itu bukan sekedar pengampunan, tapi pengajaran tentang komunikasi langsung antara manusia dan Sang Pencipta. Dari wahyu pertama itu, lahir ilmu ibadah. Malaikat Jibril mengajarkan wudhu, sujud, dan doa. Ibadah tidak lahir di masa Rasulullah semata, tapi dimulai sejak manusia pertama. Semua bentuk syariat di masa kemudian hanyalah lanjutan dari prinsip yang sama, yaitu kembali kepada Allah dengan pengakuan dan perbuatan. Lalu, dari pertemuan Nabi Adam dan Hawa, muncul ilmu sosial dan keluarga. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup sendiri. Pertemuan di Jabal Rahmah menandai dimulainya sistem keluarga, pernikahan, dan tanggung jawab sosial pertama. Dari situ lahir ilmu pengasuhan, kepemimpinan, dan pembagian peran. Semua berkembang dari dua manusia yang belajar hidup bersama setelah melewati masa ujian. Namun, hikmah terbesar dari kisah Nabi Adam bukan hanya pada hal-hal yang tampak. Ada pelajaran mendasar tentang hakikat ilmu itu sendiri. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, lalu memerintahkan malaikat untuk menyebutkannya, dan mereka tidak mampu. Itu bukan sekedar pelajaran linguistik.
Itu pengumuman bahwa ilmu adalah identitas manusia. Ilmu membuat manusia lebih tinggi dari malaikat dalam satu sisi. Kemampuan memahami perintah Allah melalui sebab dan hikmah. Dari satu larangan, jangan dekati pohon itu. Manusia belajar tentang batas. Dari pelanggaran terhadap larangan itu, manusia belajar tentang akibat. Dari pengampunan setelahnya, manusia belajar tentang rahmat. 3 hal itu, batas, akibat, dan rahmat, menjadi dasar dari seluruh hukum dan pengetahuan yang berkembang sepanjang sejarah manusia. Setiap aspek kehidupan di bumi yang kini dikenal sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban, sejatinya berakar dari pengalaman pertama manusia di bumi. Nabi Adam belajar bercocok tanam karena lapar. Ia belajar membuat alat karena butuh melindungi diri. Ia belajar mengenal waktu karena harus membedakan siang dan malam. Ia belajar berbicara karena harus menyampaikan doa dan perintah kepada keluarganya. Semua itu berawal dari satu peristiwa, yaitu kesalahan yang mengajarkan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum Nabi Adam dengan kebinasaan, tapi menurunkannya dengan amanah. Ia diutus ke bumi bukan sebagai makhluk yang gagal, tapi sebagai guru pertama bagi seluruh keturunannya. Dari tangannya ilmu tentang makanan, pakaian, kebersihan, dan ibadah diturunkan. Dari lisannya kalimat-kalimat pengakuan dan doa diwariskan. Dari hatinya lahir pemahaman tentang cinta, rindu, dan tanggung jawab. Semua itu adalah buah dari satu dosa yang disertai kesadaran. Kisah ini juga menunjukkan bahwa dosa pertama bukan tragedi yang merendahkan manusia, tapi proses pendidikan ilahi. Allah ingin memperlihatkan bahwa manusia tidak mencapai derajat mulia hanya dengan berada di surga tanpa ujian. Kemuliaan itu justru dibangun melalui kesalahan, penyesalan, dan perbaikan. Dalam bahasa Al-Quran Allah berfirman, kemudian Tuhannya memilihnya, lalu menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk. Quran Surat Toha ayat 122. 3 kata kunci itu, memilih, menerima, dan memberi petunjuk, menjadi inti pelajaran manusia sampai akhir zaman. Sejak saat itu, setiap kali manusia berbuat salah, pintu taubat tetap terbuka karena jalan itu telah dibuka oleh Bapa manusia sendiri. Setiap kali manusia mencari ilmu, jalurnya tetap sama. Dari kebodohan menuju pemahaman, dari kelalaian menuju kesadaran. Sebagaimana Nabi Adam dulu berpindah dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Maka benar adanya dari satu dosa lahir beribu ilmu. Dari satu kesalahan muncul seluruh sistem kehidupan. Dan dari seorang manusia yang jatuh karena tergoda, Allah menumbuhkan peradaban yang mengenal moral, hukum, dan pengampunan. Tidak ada satupun ilmu di dunia ini yang tidak bersumber dari pengalaman pertama manusia di bumi. Pengalaman yang dimulai dari satu perintah yang dilanggar, satu taubat yang diterima, dan satu rahmat yang tidak pernah putus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.